Assalamualaikum bro. Bro, coba lu bayangin, lu nggak punya pekerjaan tetap, tapi lu punya satu skill. Apa coba? Kalau gue di trading, kalau lu di mana? Bisa nggak sih hidup dari trading? Bro, selama 30 hari ke depan, gue akan trading seperti orang kerja di kantoran. Gue ingin buktiin bisa nggak sih menghasilkan 30 juta sebulan itu setara seperti manajer di Jakarta. Bedanya kalau manajer di Jakarta di kantoran dia punya kantor, sedangkan gue nggak punya kantor. Jadi bro, setiap hari gue akan masuk market, jadi kayak orang yang masuk kantor gitu. Gue bakal entry, gue akan ngitung resikonya, lalu gue punya target 1 juta per hari atau 67 dolar ya, kalau dihitung berdasarkan kurs dolar. Jadi kalau diakumulasi dalam 1 bulan, yaitu kurang lebih 30 juta, bisa lebih, bisa kurang. Buktiin ke diri gue, bisa nggak sih gue survive? Bisa nggak sih gue konsisten? Bisa nggak sih beneran gue hidup dari candlestick? Tonton semua episodenya ya bro ya, dari hari pertama sampai dengan hari ke-30. Buktiin ya bro, bareng gue, kalau skill memang bisa ngasih penghasilan. Oke bro, langsung aja kita masuk ke marketnya. https://2 kali kxbroker.asia, enter. Oke bro, di sini di checklist ya, di sini di checklist, lalu lu klik di mana aja. Kemudian kalau lo belum punya akun ya lo tinggal daftar aja, pilih negaranya, kemudian mata uang lo bisa pakai USD atau bisa pakai IDR. Kemudian jangan lupa tulis email yang benar, lalu kata sandinya, lalu di checklist dan pastikan lo pakai link yang resmi ya bro ya. Karena banyak di luar sana link scam, link phishing, link abal-abal, link nggak benar. Gue bukan nakut-nakutin lo bro. Lu udah capek-capek trading, lu udah capek-capek profit, akhirnya akun lu hilang, lu nggak bisa tarik. Yang susah siapa? Ya lu. Yang rugi siapa? Lu. Yang galau siapa? Lu. Yang stres siapa? Lu. Yang kecewa siapa? Lu, bro. Ya, lihatlah channel atau konten yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya. Dan pastikan juga bro, lu sudah berumur 18 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk. Ya, karena kalau lu belum 18 tahun nggak akan bisa. Ya. Oke, kalau lu sudah punya akun, ya lu tinggal sign in aja di sini. Masukin email dulu dan passwordnya. Gua login dulu ya bro ya. 707351 lalu sign in. Kalau masih muncul, ya lu tinggal checklist lagi ya bro ya. Ini saldo demo gue dan ini saldo live gue ya. Ada 39 sekian dan terakhir tuh gue trade di tanggal 6 Mei. Untuk lo yang belum lihat trade gue di tanggal 6 Mei ya, dimana gue punya misi rahasia dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Lihat aja dulu untuk lo yang baru nyasar ke channel gue. Kalau yang sudah tahu ya abaikan saja ya. Oke, sekarang ini di tanggal 10 ya. Dan seperti biasa gue menggunakan metode BCT ya, Bollinger Band, CCI dan Trend. Untuk settingannya, untuk cara entry-nya, lalu berapa aset, berapa resikonya, itu sudah gue jelaskan bro di trading gue sebelumnya dan sudah gue taruh juga di deskripsi YouTube gue. Kalau lu pengen tahu metode gue, silakan lu cek deskripsi YouTube gue. Karena kalau gue jelasin lagi nanti terlalu panjang ya. Di video gue atau di trading gue sebelumnya ya, itu udah gue jelaskan secara detail dan lengkap dari A sampai Z ya. Itu aja. Oke. Dan bagaimana sih bisa menghasilkan 1 juta per hari atau setara 30 juta sebulan itu
sama dengan gaji manajer di Jakarta. Bedanya kalau manajer dia punya kantor, sedangkan gue nggak ada kantor. Ya, hanya ngeliatin grafik aja. Ya, oke. Gue akan mulai dari $25 ya, karena gue ingin ngajarin ke lu juga gitu ya bro ya. Menghasilkan 30 juta sebulan. Saya bilangnya 30 juta sebulan aja bro ya. Tapi kalau di breakdown per hari itu menjadi 1 juta ya. Memang saldo gue besar bro, ada 39.000 sekian. Tetapi ini gue bilangnya modal kerja ya. Gue juga punya batasan resiko. Metode gue ini atau strategi gue ini adalah satu aset tuh 2 kali entry dan gue akan stop loss di 3 aset. Bila mana 3 aset gue loss streak berturut-turut, itu gue stop. Itu batasan resiko gue dan atau secara nominal yaitu 1000 US dollar. Memang saldo gue ada besar ini modal kerja bro. Di sisi lain ini untuk menenangkan psikologis gue juga gitu ya, agar kalau modal kecil itu tekanan lebih berat dibandingkan kalau kita punya modal yang ideal. Oke, gue akan cari-cari dulu aset yang mendukung dari metodenya. Bisa menghasilkan 1 juta per hari atau 30 juta per bulan, itu sudah luar biasa banget. Dan menurut gue itu realistis ya, menurut gue ya. Di bawah itu juga tergantung disesuaikan dengan skill lu, modal, lalu jam terbang lu juga ya. Oke, gue akan cari-cari dulu. Oke bro, di aset Bitcoin langsung aja gue entry ke atas ya. Kenapa gue entry ke atas $25? Dasarnya kalau lo lihat di CCI ini sudah menyentuh positif 100 dan lo lihat ini garisnya lurus ya. Waduh, sepertinya dia turun nih bro. Nah di sini gue akan entry lagi ya temen-temen ya, di 65. Jadi ini satu aset maksimal 2 kali entry gue. Wih, naik bro, nggak jadi nih. Set, oh meletus gansut bro, gansut $25 ya. Dia 93% ya persentasenya. Gue dapat $23 ya, karena 7% pastinya untuk broker ya sebagai komisinya. Itu bunyi apa bro? Oke, entry pertama target gue adalah 1 juta atau setara $67 ya. Di sini gue akan compounding jadi $48 ya. Saya kompon. Saya akan cari-cari dulu aset yang mendukung dari metodenya. Oke, kalau lo lihat di aset AUD CAD bro ya, AUD CAD, lo lihat untuk candlenya kuat banget ini naiknya ya, dan dia sudah breakout dari ini. Langsung aja gue entry ke atas dulu. Oke ya, gue entry ke atas karena dia sudah breakout dari resisten ini bro. Di resisten ini kemudian lo lihat CCI juga naiknya kuat banget gitu ya. Ya bismillah, dia masih kuat untuk kenaikannya. Memang candlenya ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 candle putih semua ya, dan dia sudah breakout ya. Kita lihat ya. Oke, masuk kah? Oh, nggak berhasil bro. Ternyata koreksi, pas di situ koreksi. Tenang dulu bro. Ternyata kompon gue nggak berhasil ya. Gue jadi minus 24 itu 75. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia koreksi ya. Gue entry-nya pas koreksi. Nah, di sini gue akan entry di $48 juga ya, bro ya. Baru naik di sini ya, bro. Gue cari-cari dulu aset yang mendukung dari metodenya.
Oke, ini sepertinya menarik ya di USD MXN. Nah, di sini baru gua entry. Oke, entry ke bawah. Dasarnya apa sih, Bro? Gue entry ke bawah, lu lihat juga ini CCI tadi sudah menyentuh ya, Bro ya. Dan dia cenderungnya menurun ya, turunnya cukup langsam gitu loh, Bro. Dan dia sudah menyentuh-nyentuh juga di sini. Nih di sini dia sudah menyentuh di sini tapi dia naik ya. Nah, di sini harusnya ini candle penurunan. Nggak gue double, gue tetap entry di $48 ya. Gue ingin memberi contoh juga ke lo bahwa kalau kita serius dan ingin bisa apa ya, fokus gitu ya, karena lu untuk bisa sukses itu menurut gua pintar aja nggak cukup, Bro. Karena orang pintar itu kalah sama orang yang tekun, paham ya. Gue cerita ke orang tua gue sendiri, bapak gue itu nggak pintar, Bro, tapi dia sangat tekun. Dan ini waktu dia SMA ya, karena dia tekun banget belajar. Gue ngomong apa adanya karena gue juga diceritain ya. Dan itu bukan hanya diceritain dari papa gue, bukan dari bapak gue, bukan, tapi dari temen-temennya gitu ya. Bapak gue itu nggak pintar, tetapi dia tekun dan dia sampai jadi asisten guru gitu, Bro, yang ngajarin. Kalau gurunya lagi sibuk dia yang ngajarin gitu loh. Teman-temannya banyak yang pintar, tapi bapak gue bisa ngalahin yang orang-orang pintar itu gitu loh. Jadi di situ yang kita dapat, yang gue dapat ya, Bro ya, bahwa lu nggak pintar nggak apa-apa, tapi kalau lu tekun lu otomatis jadi pintar gitu, Bro. Ya, ya. Oke. Di sini gue akan kompon lagi ya, 92 jadinya. Gue akan cari-cari lagi asetnya. Wih, bisa nih, Bro. AUD CHF, Bro. AUD CHF. Kalau lu lihat ini CCI-nya juga sudah apa namanya? Menyentuh, bahkan melewati positif 100. Lu lihat di sini menyentuh, dia turun. Di sini menyentuh dan secara probability harusnya dia masih kuat untuk kenaikannya ya. Oke, gue entry ke atas. Bismillah, dia masih kuat ke atas. Kita lihat ya, Bro. Oke, kalau di sini gue rugi, kalau gue lihat sih masih ada kemungkinan untuk entry sekali lagi, Bro. Ya, di sini gue akan 189, gue akan entry di 189. Oke. Oke, gue entry. Oke, gue minus 72 ya. Ini gue masih hitungannya masih di satu aset ya. Kalau ini rugi berarti gue masuk di aset kedua dan batas stop loss gue itu di 3 aset. Sepertinya nggak apa namanya, nggak kuat untuk naik ya, Bro. Nggak kuat untuk naik, Bro. Gue minus 261 ya. Gue masuk di aset kedua nih sekarang. 189 tambah 92. 275 gue akan entry. Di sini tentu naik ya. Kan gue akan cari-cari dulu ya, Bro ya. Ini gue masuk di aset kedua. AUD JPY, Bro.
Sudah nyentuh dan otomatis kalau ini candle merah dia akan menyentuh negatif 100. Gua akan entry di sini. Ini aset kedua, langsung gua entry ke bawah. Oke. Udah langsung terjun. Uh, 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 Sekali lagi ya, bro. Gue entry lagi ke bawah lagi. Dengan pakai ada gap lagi. Gue minus 536. Ayo bisa dong. Sepertinya berat ya, bro. Gue masuk di aset ke 3 ya, terakhir. Jadi apa namanya, kalau sampai aset ketiga gue rugi juga ya gue stop. Ini adalah batasan resiko gue. Gue bisa nih, bro. Gue langsung entry, bro. Bitcoin ke bawah, bro. Kalau gue lihat sih sudah menyentuh, dan ini memang belum menyentuh sih CCI. Gue entry di 275 dulu, bro. Nah, ini aset ketiga, 2 kali entry, bro. Bisa dong. Tiga, dua, satu, boom. Alhamdulillah masuk. Oke, 519 ya. 519 gue kompen. Cari-cari lagi, bro. Oh, bentar. Audio GPU bisa nih, bro. Udah nyentuh, kuat banget naiknya langsam, bro. Oke, bisa langsung gue entry. Ayo, bisa. Bisa dong, naik dong. Naik dong. Naik dong. Ya, bisa. 3, 2, 1. Yes. Oke, minus gue jadi 88.88. Di sini gue turunin ya, jadi 275 ya, 275. Gue akan cari lagi. Bentar, belum ini. Bitcoin turun lagi dia, gue cari lagi ya aset yang lain. Ini, bro, ini naik ke posisi ya. Ini kok turun ya? Ini secara probability dia udah nyentuh juga ya. Ini nyentuh tapi dia turun. Oh, ini gue ajar naik nih, bro, di NJD CAD. Habis ini 3, 2, oh belum. Sip. Masuk. Yuk. 3. Turun, bro. Turun, bro. 363.
USD INR ini nyentuh turun. Oh bisa nih bro, bisa nih, yakin nih. Ini naik langsam nih. CCI udah nyentuh juga di sini. Ini nyentuh, candle merah ini nyentuh. Oh ini candle putih harusnya. Bismillah naik. Ayo terbang. Masih kuat dia. Ayo dong, bisa dong. Bisa dong. Bisa dong. USD INR bro. Ayo, jangan dapat slidingan kampret dong. 5, 4, 3, 2, 1. Masuk. Alhamdulillah masuk, jadi minus gue 26 ke 275. Naiknya bagus ya. Ini memang double top di sini. Nah, ini masih kuat, kalau ini naik langsam gue ajar lagi nih. Jebret ke atas. Ayo, yang ini harus candle putih dong. Jangan candle merah dong. Ini masih layak nggak sih untuk di entry lagi? Coba kita lihat ya. Set. Ayo, masih layak lah. Ayo gansut lah. 10 detik di Audi JP. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, boom. Alhamdulillah masuk bro. Gue profit 226. Total gue ada di 12 entry ya. Kalau lu lihat tadi gue sempet di aset ketiga ya bro ya. Tapi alhamdulillah di aset ketiga itu gue profit di sini nih kalau lu lihat ya. Ini kan 275 gue rungkat, gue entry lagi, terus gue entry lagi, gue nggak double bro. Ya. Gue profit, lalu di sini gue profit nih. Lu lihat 519 karena gue kompon dari keuntungan 275. Lalu gue entry lagi 275 rungkat, terus gue entry lagi 363 masuk, terus gue entry lagi 275 masuk, dan gue sudah profit 226. Atau setara berapa? 3.729.000 hari ini. Oke bro, segitu dulu ya. Ini hari pertama, bisa nggak sih menghasilkan 30 juta ya? Ya ini nggak tahu ya, karena ya alhamdulillah hari ini gue profit. Gue nggak tahu besoknya, dan lu lihat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang gue share ini bisa bermanfaat ya bro ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Di saat gue entry lu lihat, kalau gue profit lu lihat ya, oh profitnya seperti ini. Di saat gue loss lu lihat, oh lossnya seperti ini. Sehingga skill lo dan ilmu lo semakin bertambah ya. Gitu dulu. Assalamualaikum, bye bye. JD Trade Channel Nya YouTube Trader Pimula.